Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita di bagian dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan ini sangat penting, mendahului pembahasan tentang At-Tauhid. Sebab akidah yang kita pelajari itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tanpa menumbuhkan kepercayaan terhadap Al-Quran dan hadis, maka kemudian apa yang kita ucapkan itu orang tidak akan menerimanya. Dan seperti itu realita dakwah, terutama kita ini di kalangan orang-orang Bugis, Sugiye. Selalu kemudian apa yang kita sampaikan itu akan dibenturkan dengan perkataan-perkataan ulama, ustadz, guruta, reguruta, kiai dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita sampaikan, maka kemudian dia akan bantah dengan perkataan ustadz yang lain. Kali ustadz ye, mapalik nasang ustadz mapaku dimu dan seterusnya. Kenapa? Cara beragama yang keliru. Mereka menganggap bahwa agama itu datang dari seorang kiai atau seorang ustadz. Maka yang pertama yang harus kita tumbuhkan itu, yang kita sedang baca ini, tumbuhkan dulu bahwa yakos seledi bicara agama Islam kita ceritakan berarti dua mitu dalil. Yakotania Quran berarti hadis. Itu dalil ya. Petunjuk. Tanya ada lele, ya. Kalau ada lele itu perkataan-perkataan yang dinukilkan entah siapa yang mengucapkan. Itu yang harus kita tumbuhkan. Maka kemudian biasa kita merengkelinga maka dah susana pak, dia terima Quran, dia terima hadis. Kenapa? Mereka memang tumbuh dengan cara beragama seperti itu. Dengan cara beragama seperti itu. Maka inilah yang tugas kita, bagaimana menumbuhkan kepada mereka kepercayaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita membuka Sahih Bukhari, itu dua kitab terakhir itu, ini kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, baru terakhirnya itu Kitabut Tauhid. Walaupun sebelumnya mendahului Kitabul Iman. Ya, yang awal-awal itu Kitab Al-Iman, tapi Kitabut Tauhid ini berada setelah Kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, babul iqtida'i
bisunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab baru. Bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah mendengarkan, tunduk dan patuh, mempelajari terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataan maupun perbuatan, ataukah sifat, ataukah ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, pemimpin-pemimpin. Lalu kemudian nomor 6733, An Abi Wa'ilin, sanadnya bersambung dari Imam Bukhari sampai kepada Abi Wa'il. Qala jalastu ila Syaibah, ya, Syaibah ibnu Utsman, salah seorang yang mengurusi Ka'bah, dan beliau tidak ada cerita atau tidak dimuat dalam hadis kecuali Imam Bukhari mencantumkannya di sini. Saya pernah duduk ila Syaibata, kepada Syaibah, artinya dekat terhadap Syaibah, fi hadzal masjid, di masjid ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa di masuk masjid sini adalah Ka'bah. Qala, lalu dia berkata, jalasa ilayya Umaru, Umar pernah duduk kepadaku, fi majlisika hadza, di tempat dudukmu ini. Ini di antara keutamaan sering duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, yang kita mendapatkan ilmu darinya. Melihatnya membuat kita itu semakin mengingat atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengannya, kita mendengarkan nasihatnya. Itu memiliki athar, pengaruh. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Umar berkata, laqad hamamtu, ya, hamam itu sesuatu yang menjadi fokus pikiran, ya, tuliningerangi, lalu terbayang-bayang, menjadi hal yang harus dia lakukan, ya. Allah ada'a fiha, bahwa tidak ada saya meninggalkan fiha. Hak di sini, makanya yang tadi Ibnu Hajar mengatakan kenapa hak di sini dhamirnya, padahal masjid itu muzakkar. Yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Saya tidak akan meninggalkan apa yang ada di dalamnya atau di dalamnya pada Ka'bah ini, safra'a wala bayda'a. Safra'a yaitu kuning, wala bayda'a dan putih. Kuning yang dimaksud di sini adalah emas, dan putih yang dimaksud di sini adalah perak. Artinya tidak akan ada yang dia sisahkan, illa qasamtuha, kecuali saya akan bagi bainal muslimina, di antara umat Islam. Qultu, saya berkata, ma anta bifa'ilin. Diingatkan Umar radhiyallahu anhu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Qala lima.
Kemudian dia berkata, ada apa? Kenapa? 5. Qultu, saya berkata, lam yaf'alhu sahibaka. Tidak pernah, ya, atau belum pernah yaf'alhu, melakukannya, sahibaka, 2 sahabatmu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala, lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, huma al-mar'ani, mereka itu 2 orang yang yuqtada bihima, yang diikuti, yang diteladani. Jadi ini kisah yang terjadi di sekitar Ka'bah, di mana Syaibah ibnu Utsman ini mengingat tentang apa yang terjadi dengannya bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat peduli terhadap, ya, kaum muslimin. Sampai-sampai kemudian beliau, ya, tidak akan meninggalkan apa yang ada di Ka'bah sedikit pun, kecuali dia akan bagikan kepada umat Islam. Kan tetapi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, begitu pula, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diingatkan oleh Syaibah, kamu tidak akan bisa melakukan. Kenapa? Karena kamu tidak pernah dicontohkan. Pendahulumu yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak pernah melakukan itu. Yang bisa kita ambil faedah dari kisah ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari, atau kaitan antara riwayat ini dengan bab, yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan mereka berdua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, 2 orang yang diikuti. Ya. Inilah bab yang diberikan oleh Imam Bukhari, bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian persesuaian bab, karena judul babnya adalah bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan kitab berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, persesuaiannya sangat jelas. Bahwa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah artinya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Islam yang selalu mengaku bahwa sumber agama kita ini Al-Quran dan hadis, akan tetapi pada realitanya, kenyataannya, mereka tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana hukumnya dengan bermazhab? Bagaimana hukumnya dengan bermazhab? Seringkali kita kemudian dikatakan, langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita banyak dibenturkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kita katakan mengikuti mazhab itu adalah perkara yang tidak wajib. Perkara yang tidak wajib. Yang wajib itu adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian. Ini nas. Ini Al-Quran, ini dalil yang mewajibkan kita untuk mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah tidak mengatakan ikuti Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, tidak mengatakan ikuti Imam Ahmad ibnu Hanbal, tidak mengikuti ini, tidak mengatakan ikuti ini, tapi ikuti apa yang diturunkan. Ya, seperti itu. Bukan berarti kita meninggalkan pendapat ulama. Tidak. Bukan berarti kita meninggalkan mazhab.
Akan tetapi kita tidak fanatik terhadap mazhab. Bukan berarti kita menyombongkan diri bahwa kita ini lebih alim daripada mereka, tidak. Justru kita mengambil penjelasan dari mereka dan aturan dari mereka dengan senada mengatakan, jika kalian mendapati pendapatku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, buang pendapatku. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian orang-orang ini menyelisihi apa yang sudah dipesankan oleh para imam ini. Mereka memaksakan mengikuti mazhab, ya, walaupun kemudian jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. So, kita harus sepakat bahwa, ya, kemaksuman itu hanya ada pada Rasulullah. Artinya setelah Rasulullah itu perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membaca kitab-kitab para ulama, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan penjelasan-penjelasan para ulama, kan tetapi kalau nampak jelas bahwa perkataan seorang ulama menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita lebih memilih Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan pendapat mereka. Maka dari sini adabnya terhadap para imam atau kitab-kitab yang ditulis para ulama. Kita harus memiliki adab terhadap karya mereka, sebab kitab-kitab yang mereka tuliskan itu, yang masyhur ulama yang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu adalah kitab yang dihadirkan untuk memudahkan umat Islam. Misalnya kitab-kitab matan yang ringkas-ringkas itu tidak ada memang ayat dan hadisnya. Misalnya kitab fikih, kitab apa ini? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Betul. Tapi itu adalah rangkuman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita misalnya menghadirkan kitab penuh dengan Al-Quran, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang mungkin akan kewalahan untuk mengamalkannya. Kecuali mungkin orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi ini orang awam, mereka ingin ringkasannya saja. Seperti Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita yang tahu dalilnya, maka ulama yang tahu dalilnya, maka dia tulis urutan-urutan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan takbiratul ihram, mulai dengan ini. Kemudian dia susun hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang menjadi syarat wajibnya salat, syarat sahnya salat, rukunnya salat, wajibnya salat, sunnah-sunnahnya salat, dan seterusnya disusun. Sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mendirikan salat. Jadi kita harus bedakan, ya, antara penuntut ilmu dengan orang-orang awam. Bahkan kita penuntut ilmu pun sangat butuh terhadap kitab-kitab yang ringkasan seperti itu. Cara cepat untuk beribadah dengan membaca ringkasan itu. Coba kalau misalnya kita mau salat, kemudian orang mengatakan ini kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sempajang nih, kemana nih itu? Nulis dia pada sempajang, ya. Tapi kemudian ulama menuliskan kitab-kitab ringkasan yang seperti itu. Jadi adab kita terhadap kitab-kitab yang seperti itu, ya, maka kita pelajari ini dalilnya apa, dari mana, bagaimana cara mengetahuinya, cari syarahnya. Ada yang menjelaskan ini. Cari kitab, oh ternyata ini ada semua dalilnya. Ada semua dalilnya. Jadi seperti itu kita bermuamalah terhadap mazhab para ulama. Kita tidak boleh meyakini ada kemaksuman kepada ulama tertentu, kepada mazhab tertentu. Tapi kemaksuman itu hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang maksum itu adalah dalilnya.
Adapun pendalilan para ulama itu tidak maksud. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga, akan selalu ada ulama zahirina alal haq, yang mereka itu betul-betul di atas kebenaran. Ini yang kita cari. Ya, jadi yang membuat kita duduk begini itu pahang. Dan ini ada lele. Ya pahangnya disapa. Pemahang itu yang kita cari. Adapun dalil silakan pergi ke toko buku. Kedengka kurang ke. Ka Sahih Bukhari ke. Ke Bulughul Maram ke. Lengkap. Ya, tapi yang membuat kita duduk bermajelis itu adalah pemahaman. Ya. Dan itulah yang dimaksud hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin. Ya, maka Allah memberikan kepadanya pemahaman agama. Pemahaman agama. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya dalil yang kita tahu. Atau dengan dalil yang orang berikan sama kita. Tapi lihat bagaimana dia memahami dalil itu. Karena kelompok-kelompok yang tersesat itu mereka semua menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini adab itu sangat penting. Terutama kemudian di dalam berselisih. Pertama kita para penuntut ilmu harusnya lebih bisa menahan diri dan menguasai diri dalam hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh bertindak seperti orang awam. Kita bisa mencari tahu apa rujukannya, kenapa dia sampai seperti ini, mesti kada lelena. Ada sandarannya dia. Nah, itu kita patahkan dari situ. Kita cari di mana persimpangannya, lalu kita benarkan dari situ. Ya. Nah, ini yang sebenarnya yang terkadang usul ya, kita di dalam berdakwah yang sangat penting kita perhatikan. Perhatikan Umar radhiyallahu anhu di sini beliau ditegur. Beliau ditegur oleh orang yang mengurusi Ka'bah. Dan beliau apa yang beliau lakukan? Beliau hanya mengatakan, ya betul. Dua orang itu adalah toladan atau panutan bagi kita. Yuktada bihima. Dan seperti ini seharusnya jangan tidak mau didebat. Itu penyakit. Jangan tidak mau dikritik. Itu penyakit. Justru itu akan membuat kita, atau mungkin diantara cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita itu mendapatkan petunjuk atau semakin lebih baik. Cuma kita yang mau mengkritik itu sangat penting memperhatikan adab di dalam mengkritik, di dalam memberikan koreksian. Ya, terutama kita orang Bugis. Ya. Peninalah kelena, ya sudah. Apapun yang kita bawa di ini, ya sampai di situ. Lalu kemudian jangan sombong terhadap kebenaran. Atau jangan menyombongkan kebenaran. Ya, ini dua hal. Sombong kepada kebenaran, dia tidak menerima kebenaran. Menyombongkan kebenaran, kemudian dia menganggap hina, rendah orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Ya. Padahal kalau kita da'i, orang yang berdakwah adalah orang yang mengajak, menaruh harapan yang besar bagaimana orang itu bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahaya kesombongan ini itu Allah Subhanahu wa ta'ala
betul-betul akan memperlihatkan pada orang yang berlaku sombong. Misalnya iblis. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Dia cerdas. Ya. Dia cerdas. Tapi dia sombong. Ada salah seorang ulama sepakat bahwa dia itu orang cerdas. Bahkan berbagai gelar diberikan. Ada yang mengatakan Ibnu Taimiyahnya zaman ini. Ada yang mengatakan karyanya dia sudah membeli surga dengan karyanya. Ya. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan tidak beragama. Diakui Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya. Diakui oleh ulama dunia. Namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Beliau menisbatkan dirinya Qasim. Persaksian para ulama mengatakan, saya tidak pernah melihat kecuali di tangannya ada Sahih Bukhari. Sampai orang mengatakan bahwa dia itu menghafal Sahih Bukhari. Dia hafal Quran dan kecerdasannya diakui oleh para ulama. Lalu kemudian dia lanjut di Al-Azhar dan sampai dia menjadi tenaga pengajar di sana. Seorang ulama Azhar di Mesir kemudian menulis buku, lalu kemudian dia bantah. Ya, dia mengatakan kesalahan-kesalahan Ad-Dajawi. Dia bantah. Karena Ad-Dajawi ini adalah orang yang menulis kemudian mengatakan boleh tawassul kepada manusia. Dia bantah itu. Sampai kemudian dia banyak menolong ataukah membela pemahaman-pemahaman sunnah, salaf. Lalu kemudian beliau menulis buku namanya As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyah. Pertentangan, peperangan antara Islam dengan penyembah-penyembah berhala. Dia bantah praktek-praktek kesyirikan. Ya. Kemudian dia tulis buku tentang bagaimana ya Al-Wahhabiyah dengan orang-orang yang memeranginya. Dia puji itu. Tapi kemudian dia meninggal tanpa beriman, keluar dari agama Islam. Sangat terkenal. Ulama selalu mendoakan ketika menyebut masih hidup. Ya, dulu waktu masih hidup, ulama kalau disebut namanya dia mengatakan kita sangat berharap dia itu meninggal di atas Islam karena karya-karyanya. Ternyata ulama, kenapa bisa dia meninggal dalam keadaan seperti ini? Ya, karyanya itu betul-betul ya membela dakwah. Dan beliau sangat kuat dalam berdialog, berdebat. Sangat kuat dalam memberikan pengaruh. Sampai ketika di Mesir, dia itu ingin ditangkap atas rekomendasi kepolisian Yaman. Kenapa? Banyak orang-orang Yaman yang kemudian terpengaruh dengan pemikirannya ini sampai keluar dari Islam. Sampai keluar. Ulama kemudian mencari, kenapa orang ini dilihat dari kecerdasannya, kepintarannya, di tangannya selalu ada Sahih Bukhari. Kenapa bisa meninggal betul-betul ilhad? Ilhad ini sama sekali tidak ada percaya kepada ketuhanan. Dia mengatakan agama itu cuma khurafat, cerita-cerita yang tidak benar. Sampai dia tulis buku seperti itu. Sampai dia tulis begitu. Ternyata ada kesombongan di dalam hatinya yang begitu besar. Sampai-sampai dia menulis syair, dia mengatakan, seandainya apa yang ada pada diri saya ini berupa ilmu dan keutamaan ingin dibagi, maka tidak perlu Allah mengutus seorang rasul. Dia ta'ajab terhadap kecerdasannya, terhadap ilmu yang dia miliki. Ya. Intinya orang yang seperti ini, siapa saja yang menyelisihinya dia akan bantah. Dan beliau memang diakui, ini disepakati kecerdasannya, bukan orang-orang biasa. Maka ulama sangat menyayangkan. Lalu kemudian dia meninggal di atas
tanpa mempercayai ada agama, tanpa kepercayaan. Dan penyebab yang paling besarnya adalah kesombongan yang ada di dalam hati. Makanya kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan di atas petunjuk ini. Kalau ada orang yang menyampaikan nasihat, terima. Ya, paksa hati itu. Paksa untuk dengar. Apalagi yang kita tahu bahwa dia ada orang-orang yang menginginkan kebaikan, tundukkan hati kita untuk bisa mendengarnya. Sebab jangan sampai di situ memang keberkahan atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki melalui orang tersebut. Jangan sampai kemudian kita menutup telinga atau menutup mata atau tidak mau menceritakan kebenaran, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin di khutbah. Ya, ternyata kita termasuk orang-orang munafik. Sebagian juga ulama menjelaskan, saya pernah mendengar bahwa disebabkan karena dia menikahi seorang perempuan Libnania, perempuan Libnan, ya, yang ilhad memang, yang tidak mempercayai adanya keyakinan-keyakinan. Ya mungkin tujuannya untuk berdakwah, untuk kemudian ya, dengan kecerdasannya saya bisa merubahnya. Ternyata dia yang ikut. Yang itu masyhur, seorang alim sunni diceritakan, seorang ulama sangat kuat mendebat Syiah. Sampai kemudian dia tertarik terhadap perempuan Syiah. Dia mengatakan, saya nikahi, nanti saya dakwahi. Apa yang ada pada diri saya ini berupa hujah yang kuat, pasti saya bisa kalahkan dia. Pasti saya bisa rubah keyakinannya. Dia nikahi, akhirnya dia yang jadi Syiah. Ini juga hati-hati dalam, ya, lebih baik tidak ada pasangan daripada salah pasang. Salah pasang, ya, karena pasangan hidup itu bukan cuma pasangan hidup, tapi itu adalah pasangan agama. Baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan. Ya, terutama perempuan. Jadi taruhannya itu agama ketika orang menikah. Makanya kan arahannya, kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Bukan nikahilah perempuan karena 4, ini salah dipahami. Perempuan itu dinikahi karena 4. Maksudnya kebanyakan orang nikah itu karena 4. Pertama karena kecantikannya, lijamaliha. Yang kedua karena limaliha, karena hartanya, kaya. Yang ketiga walinasabiha atau walihasabiha, karena keturunannya, karena kedudukannya, jabatannya. Kemudian yang keempat lidiniha, karena agamanya. Tapi kata Nabi, fazfar bidzatid din, pilih agama. Taribat yadak, maka engkau akan selamat dari kebinasaan. Yang bilang pilihan cantik. Kenapa? Ya, agama kan pemahaman bisa dirubah, sedangkan wajah ini tidak bisa dirubah. Ya kadang kita mendengarkan penjelasan yang seperti itu. Tapi hati-hati. Ya. Sebab sudah banyak kasus yang terjadi, justru ternyata dia yang berubah. Kita mengambil pelajaran dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Ini refleks ini. Seketika diingatkan, seketika dia mendengarkan. Iya, betul. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal mereka adalah 2 orang. Dia tidak menyombongkan. Dia tidak mengatakan saya juga sahabat Rasulullah. Ya. Siapa Abu Bakar? Tidak mengatakan seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bagaimana kepedulian Umar, ya, sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian an Hudzaifah, diriwayatkan dari Hudzaifah yaqulu, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal amanata nazalat minas sama'i,
bahwasanya amanah itu turun dari langit. Fi jadri qulubir rijal, di relung hati, ya, tertancap di dalam hati orang-orang. Wa nazala al-Qur'anu, dan Al-Qur'an turun, faqara'ul Qur'ana wa 'alimu minas sunnati. Lalu mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengetahui dari as-sunnah. Ini perkataan dari Hudzaifah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini awalnya ilmu itu. Al-Qur'an, nah hadis. Itulah yang selalu kita diajarkan, al-ilmu qala Allah qala Rasul. Ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Tapi bagaimana pemahamannya, inilah yang harus kita pelajari. Kemudian kita dalam membaca Al-Quran dan hadis berhati-hati. Terutama kalau kita tidak memiliki banyak bekal dari ilmu-ilmu alat bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu usul, ya. Lalu kemudian kita datang memahami sendiri Al-Quran tersebut atau hadis tersebut. Makanya ulama mengatakan, man kana syaikhuhu kitaban, siapa yang kitab itu adalah gurunya, dia jadikan kitab adalah gurunya, ya, ghalaba khata'uhu sawabah, pasti lebih banyak salahnya daripada benarnya. Siapa yang menjadikan buku adalah gurunya, pasti lebih banyak salah daripada benarnya. Makanya hati-hati belajar sendiri, ya. Setidaknya kita beli bukunya, carilah di YouTube misalnya ustadz yang sudah menjelaskan kitab tersebut, lalu kemudian kita baca bukunya, dengarkan penjelasannya. Kemudian qala Abdullah, berkata Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Inna ahsanal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru. Wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Lalu kemudian menyebutkan potongan ayat, apa yang dijanjikan untuk kalian pasti akan datang. Surah Al-An'am ayat 134. Ini masyhur ya, yang juga kita perkataan sahabat yang juga masyhur kita selalu dengarkan di khutbatul hajah. Ya. Khutbatul hajah yang sering kita dengarkan di khutbah-khutbah. Ya. Apa itu? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk perkara adalah perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara baru itu adalah bid'ah. Itu khutbatul hajah harus kita ketahui. Itu mulai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai amma ba'du, sampai fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Itu gabungan banyak riwayat. Itu bukan satu riwayat. Ya, bukan satu riwayat. Itu gabungan banyak riwayat. Maka kemudian mengambil satu paket komplit, kemudian menjadikan itu sebagai sunnah tersendiri, itu banyak kemudian diingatkan oleh ulama. Jangan terus-menerus begitu. Karena kumpulan seperti itu justru tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Secara urutan seperti itu. Ya. Makanya saya sendiri ketika khutbah itu tidak mengambil komplit. Misalnya saya ambil satu ayat. Ya, saya ambil ini, kemudian saya rubah redaksinya dengan riwayat yang lain. Ya,
Misalnya khairal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian adapun tambahan wa kullu bid'atin dhalalah itu tambahan yang dhaif. Bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat, itu tambahan yang dhaif riwayatnya. Makanya kalau saya khutbah itu tidak mengambil itu. Ya, beberapa tahun ini saya tidak mengambil lagi itu. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sampai situ. Sebab riwayat kullu bid'atin dhalalah dhaif. Ya, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, sebaik-baik perkataan adalah perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini selain daripada ini, maka dia kafir. Kalau dia menganggap bahwa ada yang lebih baik daripada kitabullah, maka dia kafir. Kalau dia menganggap bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Itu ijma'. Disepakati oleh para ulama, dan itu termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman. Ketika dia meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menjadikan itulah sebaik-baik yang harus kita ikuti. Mengutus seorang rasul, itulah pembawa petunjuk yang sebaik-baik yang harus kita ikuti. Makanya perintahnya ketika kita berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khair, kamu harus yakini itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wilan, kamu harus yakini bahwa akhirnya lebih pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Jadi jangan pernah meyakini bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu madarrah. Ada kesulitan, pasti masuk Allah mati. Ya, karena kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Dzalika khair wa ahsanu ta'wilan. Ya. Makanya kita di dalam Al-Quran kita betul-betul diberikan ancaman bahwa jangan sekali-kali dalam hatimu itu ada haraj terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terhadap apa yang diputuskan, dan kita harus menerimanya dengan penerimaan yang baik. Nah, ini juga ujian bagi kita. Selalu menabrakkan antara agama dengan kebiasaan. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Ubay, yaitu mengumpulkan orang-orang dalam satu jamaah, ya, yang kita kenal dengan salat tarawih. Itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Kenapa bisa ada sebaik-baik bid'ah? Bagaimana cara mempertemukannya? Kita katakan bahwa bid'ah itu ada yang sifatnya nisbiyah. Maksudnya, jika kita melihat di zamannya Umar, maka itu termasuk perkara bid'ah. Artinya belum ada yang melakukan itu. Tapi kalau kita kembali ke di zaman Rasulullah SAW, ternyata itu pernah dilakukan. Jadi bid'ah berdasarkan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan secara umum.
Sebab dia memiliki dasar. Nabi SAW pada malam Ramadan beliau keluar banyak orang. Hari kedua lebih banyak lagi. Hari ketiga. Nah kemudian Nabi SAW sudah tidak keluar. Kenapa? Kata Nabi SAW, saya takut itu diwajibkan atas kalian. Berarti sesuatu yang ada dasarnya. Lalu kemudian itu ditinggalkan. Nanti di zaman Umar, lalu kemudian itu dihidupkan. Di mana tidak mungkin ada lagi syariat. Tidak mungkin yang tadinya sunnah menjadi wajib. Maka kemudian itu dihidupkan. Maka kata Umar, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Ya, seperti itu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah atau riwayat dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, qala beliau mengatakan, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah. Berhukum dengan Al-Qur'an. Ya, berhukum dengan Al-Qur'an. Ini juga masuk di dalam kandungan, masih dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, termasuk dalam kandungan kitabullah itu penjelasannya yang berupa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kata Nabi SAW ketika mengatakan saya akan memutuskan di antara kalian dengan kitabullah, ya, itu sikap Nabi SAW itu termasuk sunnah, termasuk adalah sunnah. Maka termasuk di dalamnya atau cakupannya dan atau dipahami bahwa Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus dipahami beserta dengan Al-Quran, beserta dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab muncul itu kelompok namanya Quraniyun, orang-orang yang hanya mau pakai Al-Quran. Katanya itu hadis kan ucapan manusia, bisa benar bisa salah, ya. Padahal dia tidak tahu kalau dia baca Al-Quran, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi itu tidak berucap dari hawa nafsunya, itu wahyu. Itu wahyu. Ya. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kewajiban-kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya praktek manasik kalian. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah ya, atau kita lanjutkan setelah azan. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan satu riwayat lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, setiap umatku masuk surga, akan masuk surga, illa kecuali man aba, orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau, ini heran. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau? Ada orang yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannata, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang mendurhakaiku, membangkang terhadapku, berarti itulah orang yang tidak mau. Faqad aba. Persesuaian riwayat atau hadis ini dengan bab itu sangat jelas, bahwa kita harus mentaati Rasulullah. Mentaati berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ya, inilah caranya masuk surga. Untuk mendapatkan jaminan masuk surga, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi agama itu mengikut, bukan berkreasi. Ya. Semakin memiripkan, semakin itulah yang terbaik. Ya, semakin mirip, semakin. Jangan kita terbawa dengan suasana bahwa mengikut itu tidak bagus. Ya. Kalau agama tidak. Kalau agama semakin mirip, semakin dekat, itu semakin lebih baik. Jangan berkreasi. Karena tidak ada yang mau dikreasikan dalam agama ini. Sudah ada kitabnya, ada rasulnya yang menjelaskan, ada yang sudah mempraktikannya. Kita tinggal mengikuti saja. Ada orang yang sudah berjalan dan sampai. Lalu sikisah palalal bar, ya. Tidak ada lagi jalan yang lebih pintas daripada jalan yang telah dilalui oleh Nabi. Tidak ada lagi jalan yang pasti sampai kecuali jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Adapun jalan yang lain, apalagi kalau Nabi coba-coba, itu sangat beresiko. Makanya sangat berani orang itu ikut tarekat jalan. Ada Rasulullah jalannya, kita mengambil tarekat ini. Ya. Sudah jelas Rasulullah, ini hadisnya. Ikuti saya. Kita tinggal ikuti. Ada lagi orang ajarkan ini zikirnya ini. Ini amalan-amalannya ini. Ini begini cara berzikirnya. Begini di malam ini. Sudah ada hadis-hadis yang sahih. Zikir pagi petang, zikir setelah salat, jelas dalilnya, tinggal diamalkan. Loh sikit coba-coba laleng. Ya. Itu merepotkan diri sendiri. Makanya muncul banyak tarekat-tarekat yang kemudian semua tarekat ini menganggap jalannya lah yang paling baik. Padahal Rasulullah sudah berjalan dan sampai. Ya. Semua jalan tertutup, kullu turukin masdudah. Setiap jalan itu ditutup kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya ada orang lokumai, ketiga, kekidian. Pasti yang kita, ini orang tahu jalan atau tidak?
Ya, loma apa cuy apa yang dia pernah kena letup. Bagaimana? Orang yang dia ikuti pun belum tentu sampai. Dan siapa yang beritahukan bahwa dia sudah sampai? Maka dia letup nih. Letup di surga. Tapi Rasulullah SAW itu jelas. Ada panduannya, ada Al-Quran, ada hadis, tinggal kita ikuti. Ya. Makanya ya, jangan sembarang mengikuti. Baik, kita selesaikan ini, kita pindah ke kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu, apabila jatuh lalat, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah seorang di antara kalian." Jadi, kalau ada lalat jatuh, falyagmishu, maka hendaknya dia menenggelamkannya, telengangi. Ini dalil bolehnya membunuh lalat. Ya, karena memang ada kemudaratan pada lalat tersebut. Jadi kalau dia hinggap di minuman, sekali tenggelamkan. Ini adalah syariat yang datang dari Nabi SAW berupa anjuran untuk menenggelamkan lalat itu di minuman. Summa, kemudian liyanzi'hu, dia ambil, dia buang itu lalatnya. Ajak terus dipesinungi, dibuang. Jadi jangan setengah-setengah baca hadis. Jadi celupkan baru buang. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena salah satu sayapnya da'an, ada penyakit. Wa fil akhir syifaan, dan pada yang lain itu ada obat. Ada yang sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ini sayap kanannya itulah obatnya, sayap kiri disitulah penyakitnya. Tapi kita ambil keumuman hadis ini, salah satunya ada penyakit, salah satunya ada penawarnya. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Wa zada, dan ada tambahan, wa innahu, dan sesungguhnya yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u, dia menghindari dengan sayap atau terhadap sayap yang ada penyakitnya. Jadi kenapa dia tenggelamkan? Untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh sayap atau lalat tersebut. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk la tubadzir tabdzira. Jangan berbuat atau berlaku mubazir. Misalnya air minum, air gelas itu sudah diminum, ya sedikit saja buang atau tidak diperhatikan. Itu banyak juga seperti itu. Makanan-makanan juga banyak seperti itu, ya. Bahkan ini bayangkan ada lalat, kita tenggelamkan baru diminum, ya. Jangan tenggelamkan baru dibuang lah. Dia cuma memperhatikan. Ini maksudnya berarti diminum karena salah satu sebab tidak ada penyakit kalau tidak diminum. Tidak ada juga penawarnya kalau tidak diminum. Ya, jadi dia tenggelamkan. Nah, pernah tupak mata-mata, tidak ditenggelamkan baru diminum. Seperti itu. Ya. Kemudian ini dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahara ini menunjukkan bahwa apabila lalat itu hinggap, baik dia dalam keadaan hidup maupun sudah mati, di air yang sedikit, maka itu tidak mempengaruhi air tersebut, tetap bersih. Ya, itu di situ pendalilannya. Di Qur'an Rupahanna Al-Hafiz Ibnu Hajar, sehingga dia memasukkan hadis ini di pembahasan taharah. Jadi lalu kemudian setelah itu ulama mengatakan apabila ada hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti nyamuk, lalat, seperti ini, ya, semut, itu kemudian mati atau berada pada air, mau dia dalam keadaan hidup atau mati berupa bangkai, maka dia tidak menajisi, tidak najis dan tidak menajisi, tidak najis dan tidak menajisi. Kemudian dari sini juga, ya, bahwa kemudaratan itu harus dihindari. Ya, kemudian dari sini juga bahwa anjuran untuk orang yang sakit itu untuk berobat. Ya. Untuk
berobat. Dipahami dari hadis ini. Ya, artinya melakukan upaya untuk sembuh. Ya. Kata Nabi SAW, tadawa ya Abdullah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Ya, semua ada obatnya kecuali kematian. Hadis ini ada salah seorang penulis orang Mesir ya, namanya Abu Rayyah. Beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Adwa ala Sunnatil Muhammadiyah. Jadi dia memasukkan hadis ini termasuk hadis karangan Abu Hurairah. Langsung dia mengatakan bahwa Abu Hurairah ini sembarang. Ya. Dia mencurigai Abu Hurairah sebagai di antara perawi atau yang banyak memasukkan atau memasukkan hadis atas nama Rasulullah. Tapi itu kemudian dibantah oleh para ulama sebab yang meriwayatkan hadis ini bukan cuma Abu Hurairah. Ada dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa dia curigai Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dia misalnya menganggap bahwa Abu Hurairah ini termasuk orang yang banyak memasukkan hadis-hadis, ya, maka kita akan kehilangan banyak riwayat-riwayat yang merupakan sandaran kita di dalam beragama. Dan ulama menerima hadis ini kecuali kemudian orang-orang yang hatinya rusak atau memiliki niat-niat yang tidak baik terhadap Islam. Ya. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi SAW yang tidak maksum. Ada beberapa memang pendapat-pendapatnya atau istilahnya idraj, sesuatu yang perkataannya yang masuk bercampur dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sikap pribadinya di dalam mengamalkan atau memahami hadis Rasulullah SAW. Misalnya di antara hal yang menjadi pribadi dan tidak diamalkan oleh semua sahabat, yaitu ketika beliau berwudu, ya, cuci kaki sampai ke atas, ya, sampai ke pahanya. Kalau cuci tangan sampai mengamalkan hadis Rasulullah SAW, gurran muhajjalin yaumal qiyam, bahwa orang yang berwudu itu dikumpulkan dalam keadaan bercahaya ini. Jadi dia kasih panjang cahayanya sampai ke sini. Sampai ke sini. Itu amalannya adalah amalannya Abu Hurairah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, ya. Jadi itu adalah perkataan Abu Hurairah yang kemudian tercampur dalam riwayat. Itu diketahui dalam ilmu hadis, ya. Baik, alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelesaikan pengajian kita malam ini, dan kita kembali berdoa kepada Allah agar kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keimanan, waktu untuk kemudian Allah mempertemukan kita kembali untuk membacakan atau mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.